belum ada suaranya nih. Shalom. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bergabung di ibadah ini melalui Zoom. Shalom semuanya. Nah, puji Tuhan karena pada sore hari ini kita semua bisa kembali berkumpul di tempat ini. Terlebih ini pertama kali kita juga mengadakan on-site setelah setahun lebih kita tidak berkumpul bersama-sama seperti ini. Dan tentu saja hari ini kita semua menjaga protokol kesehatan, kita juga sudah mencuci tangan, kemudian di sini semua diharapkan untuk tidak melepaskan masker selama berada di dalam ruangan ini, seperti itu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh sejenak dan kita akan buka ibadah ini dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami bisa kembali berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja, itu semua hanya karena kasih setia-Mu saja ya Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini juga, itu semua hanya karena kasih setia-Mu, hanya karena pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami semua dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang bergabung melalui Zoom, kami rindu Tuhan untuk menerima curahan Roh Kudus-Mu pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami, Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya pada saat ini kami bisa merasakan curahan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga kami bisa dipenuhi dengan sukacita yang asalnya hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa mengarahkan fokus kami saat ini hanya untuk menerima curahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan jam ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersiap untuk menerima curahan Roh Kudus supaya kita semua dipenuhi dengan sukacita, supaya kita semua dipulihkan oleh Roh Kudus. Untuk itu kita akan nyanyikan Anggur Baru dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Puji Tuhan. Pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama mengundang Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita nanti menerima curahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan Datang Roh Kudus. Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan lagi. Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kita nyatakan satu yang bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. nikmati hadirat-Mu, jamahlah
urapan-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan hanya kuasa-Mu saja yang menguasai hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Karena kami sungguh sangat rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu, untuk menerima curahan Roh Kudus-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, sebelum itu kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, apa yang disampaikan melalui hamba-Mu bisa benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Bahkan bisa berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri juga yang memberkati hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Engkau yang berkati mulut, bibir, dan lidahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati curahan kuasa Roh Kudus. Kalau dipikir-pikir memang ini adalah pengalaman pertama sepanjang kita hidup di dalam dunia ini melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus dalam batasan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Ini harus kita renungkan bersama Bapak Ibu bahwa COVID itu bisa membatasi pertemuan kita di satu tempat berkumpul, tidak bisa dilakukan dengan jumlah yang banyak. Tetapi kehadiran Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik jemaat Tuhan yang hadir langsung pada kesempatan ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara langsung di rumah lewat Zoom, sama-sama akan merasakan kehadiran Tuhan. Karena Roh Kudus itu bekerja tidak memilih-milih orang. Dia bekerja tidak melihat situasi, oh ini di rumah enggak saya kasih, yang dapat di gereja saja. Enggak kayak gitu. Pekerjaan Roh Kudus itu bekerja di segala tempat asal hati kita terbuka buat Tuhan. Karena itu sebelum kita lanjutkan di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus kita, mari kita sama-sama akan belajar dulu firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Sekali lagi Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Untuk kita bisa dapat memahami ayat ini, saya akan mulai dari peristiwa kematian Yesus. Kematian Yesus itu adalah jalan satu-satunya kita memperoleh keselamatan. Tidak ada cara lain kecuali Dia harus datang turun ke muka bumi, kemudian Dia mati untuk memberikan kita satu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Kematian Yesus itu memberikan kita jalan keselamatan menuju kepada surga yang kekal. Kematian itu bicara tentang darah. Oleh darah Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Tetapi keselamatan yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita
itu harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan yang kita peroleh dalam hidup kita harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mau membeli sesuatu barang, rumah atau tanah, ada sertifikatnya, ada surat-suratnya. Untuk sah itu harus ada meterainya. Kemudian ada tanda tangan dan cap. Jadi meterai itu mengesahkan kita sebagai milik Kristus. Ayat 13 dikatakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sebagai apa? Sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu keselamatan. Jadi sangat penting sekali kita dan terlalu penting buat kita untuk harus mengalami yang namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan memeteraikan tanda miliknya. Jadi kita ini adalah milik Kristus. Amin. Milik Kristus. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu adalah tanda jadi kita sah milik Allah. Tidak lengkap bagi kita kalau kita hanya percaya Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam Tuhan, tapi tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi harus tetap dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu pelajaran penting dalam konsep Tritunggal harus lengkap Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, akhir zaman Roh Kudus itu yang menjadi peran penting. Atau yang meneruskan karya-karya Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Pelajaran ini penting buat kita tentang meterai karena memang kita harus sah menjadi miliknya Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, penting buat kita karena itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berada di Yerusalem untuk menerima janji Bapa. Tapi sebelum kita melihat Kisah 1 ayat 4, mari kita baca dulu Lukas 22 ayat yang ke-16. Lukas 22 ayat yang ke-16. Lukas 22 ayat 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ini bicara tentang penetapan perjamuan malam ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Di sini ada satu ungkapan yang begitu luar biasa yang perlu kita pahami bersama adalah sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi. Ini perjamuan yang kudus ya. Sampai ia memperoleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Dalam tafsiran menjelaskan ini tentang ada hubungan, ada kaitannya dengan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Artinya pekerjaan Yesus ketika dia disalib, dia mati, dia bangkit, dia terangkat ke surga, selesai. Lalu disambung oleh Roh Kudus yang akan menemani, menyertai kehidupan kita ketika kita berjalan di tengah dunia ini dalam hal kita percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu penting karena dia menjadi satu kesatuan dengan Tritunggal Allah. Jangan dipisah. Jangan dipisah-pisah karena satu kesatuan meskipun memiliki pribadi yang berbeda.
Jadi Roh Kudus harus kita miliki dan harus kita imani, percayai dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hanya berhenti, yang penting sudah terima Yesus. Roh Kudus enggak penting. Dia sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan ini tadi, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Kita lihat dalam Kisah 1 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ya, sudah ayat yang keempat? Ya. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan. Kata ini dalam sebuah catatan lain mengatakan ia makan bersama-sama dengan mereka itu ada informasi tambahan begini. Ia mengumpulkan murid-muridnya ketika murid-muridnya itu tercerai-berai pasca Yesus mati. Jadi ketika Yesus mati digantung di kayu salib, murid-muridnya ini tercerai-berai. Yang satu kemana, yang satu kemana. Ketika dia bangkit dan pada malam perjamuan itu Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dia mengumpulkan murid-muridnya. Duduk di satu tempat dan bicara sesuatu hal yang penting, yaitu tentang apa? Roh Kudus. Jadi Yesus sedang menjelaskan pribadi yang baru yang akan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus. Jadi itulah sebabnya betapa pentingnya kita berhimpun dan kita meminta kepada Bapa di surga untuk mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berhimpun mereka. Dia menghimpun mereka. Melarang untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Dalam pandangan Lukas, karena ini adalah tulisan dari seorang dokter Lukas, mengatakan bahwa Yerusalem itu sudah ditentukan menjadi pusat karya penyelamatan. Kalau kita bicara kenapa menunggunya di Yerusalem, kenapa enggak suruh ke Yudea, Galilea, Samaria, tapi Yerusalem. Yerusalem ini adalah pusat keselamatan. Yerusalem dalam pengertian rohani adalah bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Bukan kotanya, tapi bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Karena di Yerusalem itu adalah ada bait Allah di mana menjadi pusat penyembahan. Jadi kaitan erat dengan ini sudah sangat tepat kita lakukan, walaupun dua ruangan ya kita lakukan, ruangan di gereja maupun ruangan Zoom di rumah masing-masing. Tapi itu Yerusalem, tidak salah berkumpul di rumah, berkumpul di gereja, tapi itu Yerusalem karena itu menggambarkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu tidak melulu di gereja, di rumah, di mana saja kita membangun hubungan dengan Tuhan untuk apa? Untuk meminta supaya Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ditegaskan pada ayat yang kelima dalam Kisah Rasul 1 tadi. Tadi kan mau dilanjut baca, silahkan. Ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi atau sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bicara tentang baptisan ini adalah peristiwa yang sudah menjadi sejarah panjang bagi gereja Tuhan. Dan juga sudah menjadi perdebatan panjang di kalangan gereja maupun kalangan katakanlah ya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tentang masalah baptisan Roh Kudus ini. Sehingga ada yang mengatakan begini, sebenarnya berapa kali sih harus mengalami baptisan Roh Kudus? Masa tiap tahun harus dibaptis? Ya kan? Nah, ini yang akan sedikit saya jelaskan kepada kita supaya kita tidak gagal paham. Kita lihat ya pengertian antara baptisan Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus atau yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu berkaitan erat dengan peristiwa historis Yerusalem. Berkaitan dengan peristiwa sejarah Yerusalem pada zaman hari Pentakosta.
Kemudian baptisan Roh Kudus itu adalah kegenapan dari karya penebusan yang menjadi meterai dalam kehidupan kita. Lalu kedua peristiwa ini atau baptisan Roh Kudus ini sebetulnya hanya satu kali dialami oleh kita, baptisan Roh Kudus. Ketika kita pertama kali percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikuti apa yang menjadi tahapan-tahapan, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada satu gambaran di dalam Alkitab tentang Yesus itu sendiri ketika Yesus dibaptis dengan air. Masih ada yang tahu ya peristiwa itu ya? Yesus dibaptis oleh Yohanes dengan air, dibenamkan. Keluar dari dalam air, apa yang terjadi? Ada seekor burung merpati yang turun. Jangan salah bilang ya, burung hantu, nggak ada. Burung merpati turun menghinggap Yesus. Jangan salah sangka atau salah paham. Itu gambaran tentang Roh Kudus. Dari surga ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu menggambarkan tentang Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan Yesus sebagai manusia walaupun dia Tuhan. Dan itu contoh dalam kehidupan kita akan mendapatkan baptisan Roh Kudus. Nah, yang diulang-ulang itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi dalam satu pertemuan gereja seperti saat ini, ada dua kelompok orang. Ada yang hanya akan atau sudah tinggal mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi bagi yang belum pernah mengalami dibaptis Roh Kudus akan mengalami baptisan Roh Kudus. Yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus bukan mengalami baptisan, tapi mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Saya sering loh dengar perdebatan itu, berapa kali sih Roh Kudus dibaptis? Masa kita baptisan Roh Kudus itu bahkan mereka menggambarkan seperti baptisan air. Ya, dibenamkan ke dalam air, dibenamkan ke dalam Roh Kudus. Itu memang ada hubungannya ya. Terus masa kita kalau baptisan air berarti diulang-ulang dong, tiap tahun baptisan air. Baptisan Roh Kudus hanya satu kali, karena itu sebagai tanda lambang kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita ini sudah dimeteraikan. Yang perlu kita alami berulang-ulang, bahkan seseorang mengatakan tadi bahwa tidak hanya setahun sekali. Kalau perlu kita tiap hari mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Di rumah. Ini kan dalam tanda petik ya. Bukan budaya tapi seolah-olah sudah menjadi kebiasaan tahunan. Tapi sebetulnya esensinya adalah kita dipenuhkan Roh Kudus harus setiap hari. Bukan hanya setahun sekali di gereja. Jadi kita nggak gagal paham. Masa tiap tahun harus hadir di gereja dibaptis Roh Kudus. Bukan dibaptis, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Menjadi landasan ya dalam kehidupan gereja Tuhan. Baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah landasan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu landasan untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apa buktinya Pak? Mari kita buktikan kembali dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Itu landasan untuk mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kisah 2 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika pada ayat yang pasal 1 tadi mengatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, maka pada pasal 2 mereka mengalami yang namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak bisa kalau Roh Kudus tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita menolak pribadi Roh Kudus tapi ingin dipenuhkan Roh Kudus. Itu gimana logika berpikirnya? Jadi Roh Kudus harus hadir dalam kehidupan kita, baru kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus siap untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, sekarang kita bahas tentang kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah kelanjutan dari pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini harus terjadi terus-menerus secara berulang-ulang. Kita buktikan dalam Alkitab. Apakah murid Yesus ini pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus setelah ini? Ada.
Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-31. Kisah 3 ayat 31. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan di sini, ini adalah sebuah sejarah yang luar biasa. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi, murid-muridnya itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhkan Roh Kudus, Petrus dengan gagah berani berdiri dan berkhotbah. Ya kan? Setelah dipenuhkan Roh Kudus, Petrus itu menjadi orang yang berani. Dulu penakut. Waktu Yesus ditangkap, dia orang yang paling semangat menolak. Kamu sama-sama dengan, oh siapa ngomong apa kamu gitu ya. Barang nuduh aja gitu. Ketakutan dia ya. Nah ketika dia dipenuhkan Roh Kudus, Petrus tidak takut. Dia berani berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, dia didatangin oleh imam-imam. Dipanggil dan diperhadapkan kepada satu sidang kecil. Tapi dengan Roh Kudus yang sudah masuk dalam hidupnya memberikan Petrus keberanian dan hikmat untuk berdebat dengan mereka. Maka mereka dibebaskan. Oke? Dibebaskan Petrus dan Yohanes ya. Setelah mereka dibebaskan, mereka berdua ini mendatangi teman-temannya yang rasul-rasul yang lain. Ini di dalam temanya adalah doa jemaat. Datangin teman-temannya yang sama-sama yang menerima Roh Kudus di pasal yang kedua. Lalu Petrus ini menceritakan kepada teman-temannya peristiwa mereka ditangkap, dalam tanda petik itu ya, ditangkap. Lalu mereka ketakutan, aduh gimana ya. Saking ketakutannya mereka berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berani lagi ulang. Tadi kan sempat takut ya. Berani lagi. Jadi dari pasal 2 sampai pasal 4, Petrus dan teman-temannya 2 kali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan tidak mungkin selanjutnya mereka juga tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena mereka sudah tahu nih kuncinya, rahasianya. Kalau kita takut doa saja. Begitu doa dipenuhkan Roh Kudus, berani lagi. Amin. Sudah mulai mengerti? Sudah mulai mengerti. Jadi mari kita buka hati untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus harus terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Tidak mengenal kelas dalam sebuah gereja. Oh kalau sudah pendeta cukup aja setahun sekali atau 1 kali seumur hidup. Kagak. Kalau enggak penuh Roh Kudus, penuh setan. Ya kan? Roh setan yang masuk, jatuhlah dia. Harus Roh Kudus yang menjaga kehidupan kita. Jadi jangan menganggap enteng peranan Roh Kudus. Kenapa mereka berdoa dan penuh Roh Kudus? Karena ketakutan orang-orang ini. Baru pengalaman pertama ditangkap, udah ketakutan. Nah setelah peristiwa ini, Bapak Ibu bisa lihat selanjutnya. Petrus ini dipenjara lagi kan? Lalu mereka berdoa, lalu penjara itu terbuka, rantai terbuka kan? Itu karena Roh Kudus yang sudah apa? Penjara itu terbuka ya, lalu apa? Rantai-rantai itu, iya kan? Terbuka semua kan? Gitu. Itu peristiwa Roh Kudus, bukan main-main. Siapa dia? Paulus, ya Paulus. Paulus yang mengalami itu. Tapi dalam peristiwa ini Petrus mengalami yang namanya keberanian menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Jadi mari kita untuk meminta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan Roh Kudus. Yang berikut, kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman pribadi dengan Roh. Nah ini penting. Roh Kudus itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Dia, bukan pengalaman orang. Makanya itu saya seringkali suka bingung juga kalau menjelaskan kepada orang begini. Kenapa ya saya nggak dipenuhkan Roh Kudus? Kenapa dia dipenuhkan Roh Kudus? Itu pengalaman pribadi. Saya nggak bisa menjawabnya kenapa.
Gak bisa saya kasih jawaban pasti. Saya mengalami kepenuhan Roh Kudus tapi orang lain tidak mengalami. Itu urusannya kita dengan Roh Kudus itu sendiri. Yang bisa saya kasih tahu adalah caranya. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Satu, kita harus buka hati kita. Percaya terhadap pribadi Roh Kudus itu sendiri. Itu dia yang pertama. Kita percaya Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah. Amin. Bukan bagian dari Allah, bukan. Tapi pribadinya Allah itu sendiri. Ya kan? Di dalam Roh Kudus. Kita percaya dia, ya Tuhan. Sebagaimana kita percaya Yesus Kristus, kita percaya Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu kita buka hati minta kepada Roh Kudus itu untuk masuk di dalam kehidupan kita. Ya ada sih cara orang begini ya. Kita minta kepada Bapa di surga supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Boleh. Tapi kalau saya langsung minta kepada Roh Kudus itu sendiri untuk memenuhi saya. Karena dia pribadi, dia bukan suruhan. Roh Kudus itu bukan pengawal, bukan pembantunya Yesus. Dia pribadi, kita bisa langsung ngobrol langsung dengan Roh Kudus. Ngomong ke dia, bicara. Roh Kudus masuklah di dalam hidupku, dalam hatiku. Gak usah lagi pakai perantara Allah, walaupun itu tidak salah juga. Tapi kita belajar untuk membangun 3 komunikasi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Boleh kepada Bapa, kepada Putra, kepada Roh Kudus. Kita minta karena itu pengalaman pribadi. Kepenuhan Roh Kudus menunjukkan kepada kita sifat-sifat Roh Kudus, manifestasi perwujudan dari Roh Kudus atau karya-karya Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu adalah bicara tentang sifat-sifat dari karya Roh Kudus. Kita lihat pada Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, maka mereka mulai berbahasa lain, bermanifestasikan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita dipenuhkan Roh Kudus? Ada sifat-sifat Roh Kudus yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingat, sifat Roh Kudus itu tidak hanya melulu bahasa roh. Jadi semuanya jadi ingin bahasa roh begitu ya. Tidak salah. Tapi jadi semua ingin. Saya khawatir begini ya Bapak Ibu, karena kita belum bisa, kita jadi ngikut-ngikut yang di tetangga. Kayaknya gampang ya dihafalin kata-katanya dia. Lalu saya ngikutin diri sendiri, ngikutin ya kan. Nggak bisa gitu. Ada orang yang tidak berbahasa roh. Saya ingat ya pengalaman dulu di Manado. Kalau saya kan notabene dari GPDI. Gereja ini adalah gereja yang memang kalau bicara tentang pencurahan Roh Kudus 10 malam ya 10 malam. Dan doanya itu benar-benar doa gitu loh, nggak pakai waktu gitu. Mereka doa ya doa, benar-benar doa. Ada satu pengalaman yang saya lihat, dia nggak berbahasa lidah, ya kan? Nggak berbahasa lidah, nggak kayak yang lain berbahasa lidah. Tenang sekali orang ini. Karena dulu saya masih remaja, jadi suka ngintip, belum serius doa gitu ya. Kiri kanan ngeliatin ini orang gemetar-gemetar, yang sana diam. Ya kan itu diem, orang itu diem. Tapi waktu selesai doa, udah selesai doa, dia salaman. Kita kan salaman ya. Dia salaman. Orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus tadi, yang satu ini, pas salaman dengan dia, kepenuhan Roh Kudus. Coba bayangkan. Loh kok bisa gitu loh. Saya lihat dia diem tenang gitu. Ada aliran yang mengalir dalam tubuhnya, dari tubuhnya kepada orang lain. Itu bisa kita lakukan, bukan bisa lakukan. Bisa terjadi maksudnya ya dalam kehidupan kita. Maksud saya adalah begini, manifestasi Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita itu banyak caranya. Bisa membuat kita berani. Jadi jangan memaksakan diri harus begini, harus seperti dia, harus begini. Mari kita buka hati dan biarkan Roh Kudus bekerja sebebas mungkin dalam kehidupan kita. Amin. Sebebas mungkin, buka tangan aja dan menyembah Tuhan. Dan biarkan dia bekerja sebebas mungkin. Kalau dia membawa Anda kepada sebuah tangisan, menangis. Dulu di perkemahan Youth Camp GPDI, saya pernah hadir dulu. Tempatnya itu ya dihadiri 15.000 peserta. Itu kayak bioskop ya. Karena tempat ibadah di bangsal kita itu turun begini. Jadi orang itu dari atas, bangsalnya di bawah. Di samping saya kita tidak saling kenal. Kalau udah ke bangsal utama kita nggak saling kenal ya kan, duduk di mana aja. Ada satu cowok rambut panjang. Pada waktu malam ke-5, malam terakhir kita melakukan youth camp, itu ibadah pencurahan Roh Kudus ya dilakukan di situ. Dia tuh menari.
Dari atas sampai ke bawah tidak jatuh. Tidak tersandung, tidak jatuh. Tapi dia nggak teriak-teriak, nggak berbahasa lidah. Jadi pengalaman roh dalam hidupnya adalah membuat dia menari. Ya kan? Banyak cara gitu maksudnya. Yang paling penting adalah biarkan Roh Kudus bekerja aktif dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami malam ini kepenuhan Roh Kudus, biarkan dia bekerja bebas. Jangan ditahan-tahan. Ya kan? Jangan dipikirkan, kok nggak datang-datang ya? Kok mana yang nggak datang? Bukan begitu. Biarkan aja. Kita tugasnya cuma satu, menyembah dia. Menyembah dia, haleluya, puji Tuhan, menyembah aja. Bodoh teing dengan orang lain di kiri kanan. Pokoknya kita fokus kepada dia. Dan nanti dia bekerja dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak alami malam ini, pasti ada satu momen di mana kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Saya percaya kita sudah sangat mengerti bagian ini. Jadi bagi yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, minta saja. Yang penting percaya dia Yesus Kristus, dia Roh Kudus. Lalu minta untuk masuk dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini kita semua bisa memahami dan kita siap untuk membuka hati kita mengalami yang namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengundang tim musik untuk maju di depan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima curahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapkan hati Bapak Ibu, baik yang ada di rumah yang sedang ikut bersama-sama dengan kita melalui Zoom meeting. Situasi dan tempat tidak mempengaruhi kalau kita serius buka hati ya. Kita buka hati kita untuk menerima curahan Roh Kudus dan urusan pribadi kita dengan Tuhan. Biarkan Bapak Ibu mengalir bersama dengan Roh Kudus itu. Buka hati aja, kalau nggak dapat ya nggak usah kecewa. Karena Roh Kudus itu tahu kapan dia akan masuk dalam kehidupan kita, kapan dia akan berkarya, dan kapan dia akan melakukan gebrakan dalam kehidupan kita. Itu saja. Dia pribadi, dia lembut, dia mengerti dengan kehidupan kita. Dia bukan sesuatu yang lain, sosok yang lain, tapi dia pribadi yang bisa kita ajak bicara. Siap, kita akan memuji Tuhan ini. Oke. Mari kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Relax aja, maksudnya berhubungan dengan Tuhan saja. Nggak usah dipikirin ya. Menyembah Tuhan dengan bebas. Roh Anda harus menyatu dengan roh Tuhan. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Katakan mengalir di bait suci di hati kita. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Haleluya. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Mari saya mengajak kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Buka hatimu. Biarkan dia bekerja sebebas mungkin di hatimu. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang
Mari mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir di Undang Dia masuk di dalam hati kita. mengalir. Undang Dia menempati tempat yang paling suci dalam kehidupan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi seorang percaya, Karena Roh Allah turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya mengajak kita untuk buka hati dan pikiran kita. Jangan dibelenggu oleh cara berpikir kita tentang Roh Kudus. Ada perdebatan dan perbantahan di pikiran kita. Lepaskan semua itu dan bebaskan pikiranmu, hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Buka mulutmu dan mulai menyembah Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu. Engkau adalah pribadi yang menempati hati kami, Roh Kudus. Engkau pribadi, Roh Kudus. Engkau pribadi. Engkau bisa merasakan keluhan-keluhan kami. Engkau bisa merasakan apa yang kami butuhkan saat ini, Roh Kudus. Engkau ada di tempat ini. Engkau menjamah hati kami, Roh Kudus. Oh, haleluya. Engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah Tritunggal. Kami tinggikan Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarkan musik yang nyanyikan lagu ini perlahan-lahan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus. Haleluya. Menyembah Tuhan terus. Buka hatimu. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Perlahan-lahan nyanyikan pujian ini dan satukan hidupmu dengan Roh Kudus. Dia pribadi yang patut disembah. Perkara ajaib Dia pribadi yang patut disembah. kuasa mujizat nyata,
sedang bekerja. Hadir di Sini tim musik tetap dengan memainkan musik, tapi menyatu dengan Roh Kudus. Biarkan Dia yang membawa kita kepada dimensi rohnya. Sanggup mujizatnya karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil. Oh haleluya. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kami menghormati Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut Di antara kita, di antara kita. turut bekerja. Turut bekerja. Di antara kita, di antara kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Buka hatimu, buka hatimu. Menikmati kasih. Berhadapan dengan Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus. memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku, Bawa daku erat dalam pelukanmu. erat dalam pelukanmu. Amin Yesus. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, Haleluya. ku rasakan Kekudusan-Mu Bapa. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih
menikmati kasih anugerah. Dengan perlahan-lahan katakan saat ini Yesus Tuhan. Saat indah Hadirlah, berhadapan dengan masuklah di dalam hidup kami. Rindu menikmati, kami rindu menikmati Yesus hadirat. kekasih jiwaku. Bawalah daku, Bawa daku erat dalam pelukan, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari sama-sama katakan hadiratmu kurasakan. Hadirat Haleluya. ku rasakan. Haleluya, haleluya. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku Rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. baitmu, Menikmati kasih Izinkan Roh Kudus bekerja malam ini dalam hidup. Dia masuk di dalam hati kita. Dia masuk di dalam pribadi kita. Dia akan membersihkan segala hal dalam hidup kita. Dia menempati hati kita. Dia menguasai seluruhnya dalam hidup kita. Buka hatimu, buka hatimu. Panggil Dia. Penuhi kami, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, penuhi hati kami, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi umat-umat-Mu. Penuhi umat-Mu. Penuhi umat-umat-Mu. Yesus, haleluya, haleluya.
hadirat-Mu kurasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tidak berhenti berkarya dalam hidup kami. Setiap waktu Tuhan, asalkan kami membuka hati kami, membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sanggup berkarya dalam hidup kami, dalam situasi apapun. Terima kasih buat pengalaman malam ini Tuhan. Terima kasih pengalaman malam ini Roh Kudus. Biar apa yang kami alami malam ini terus meningkat dan bertambah Tuhan. Kerja Roh Kudus terus meningkat bekerja dalam kehidupan kami, memenuhi hati dan pikiran kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Ya puji Tuhan saudara, malam hari ini kita udah menerima curahan Roh Kudus yang sungguh luar biasa kita rasakan pada malam hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Stephen untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Oleh karena itu pada malam hari ini mari kita bersama-sama menyiapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di sini. Sambil kita nyanyikan Satukanlah Roh Kami, dan saudara dipersilakan untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop berwarna putih. Kalau belum mendapatkan ada di meja belakang, meja berwarna putih di belakang. Kemudian satu persatu boleh masukkan ke kotak di depan sini. Bergandeng tangan kami semuanya.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan curahan Roh Kudus-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu atas kehidupan kami satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau jamah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami merindukan kepenuhan Roh Kudus itu, jamahan Roh Kudus itu besok satu hari lagi Tuhan. Kami menolong setiap kami untuk mempersiapkan hati kami menerima kepenuhan Roh Kudus kembali Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap pengerja-Mu yang sudah melayani-Mu pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-berkat khusus Tuhan. Kau jawab setiap pergumulannya, Kau memberkati seluruh kehidupannya Tuhan, keluarganya, Kau memberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pelayanan kami semua ini, pelayanan para hamba-Mu di tempat ini boleh menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan supaya Engkau lalukan pandemi ini Tuhan. Supaya kami lebih bebas lagi beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di mana kami boleh terus bertemu seperti ini. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, bukakan tingkap-tingkap langit dan biarlah Engkau menolong mereka yang mengelola persembahan ini supaya dapat dipakai untuk menyenangkan hati-Mu, untuk dipakai untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Yang di Zoom katanya saya diingetin, iya benar ya. Saudara yang terkasih, kita mengucap syukur ya saya bisa bertemu dengan saudara walaupun lewat Zoom ya, di ruang Zoom. Besok saya tunggu kehadiran saudara kembali untuk kita boleh sama-sama memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Tadi saya lihat nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya nggak lihat di belakang. Tapi puji Tuhan, kita terus semangat untuk mengikuti ibadah Zoom. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.